Ya, hal yang berbau online ataupun daring memang kini sangat dekat begitu ya dengan kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini ya, terutama mulai dari ojek online, lalu juga sekolah online, belanja online, bahkan pinjaman online yang lebih dikenal dengan sebutan pinjol juga marak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlebih makin populernya pinjol ini juga disertai berita-berita miring terkait pinjol ilegal yang menyajikan sejumlah cerita dan pengalaman buruk dari pengguna yang terlilit bunga pinjaman yang besar hingga teror atau ancaman dari si penagih. Tapi bicara terkait bunga, ternyata ada kabar baik dari pinjol yang legal ataupun resmi yang mana telah disepakati bahwa bunga pinjaman akan diturunkan bagi nasabah pinjol. Nah, seperti apa informasinya? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Pinjol Ilegal Dibabat, Bunga Pinjol Disunat. Nah, di sini memang bagi Anda yang seringkali menggunakan fasilitas pinjaman online ataupun pinjol dalam kehidupan sehari-hari, pastinya informasi kali ini akan menjadi kabar baik ataupun sedikit kabar baik untuk Anda. Karena hangat kabar beredar yang menyatakan bahwa Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ataupun AFPI memutuskan untuk menurunkan bunga pinjaman online dari 0,8% per hari menjadi hanya 0,4% saja per harinya. Mengapa keputusan ini dilakukan? Dijelaskan bahwa dari pihak AFPI menginginkan dengan adanya penurunan bunga pinjaman menjadi 0,4% ini akan menjadi sebuah pembeda begitu ya antara pinjol legal dan juga ilegal. Nah, di sini memang yang kian hari kian aneh-aneh saja begitu modus operandinya dalam menjerat nasabahnya. Dengan demikian, pastinya masyarakat juga jadi lebih peka dan jangan sampai terjebak dalam meminjam dana dari pinjol ilegal ini yang tidak berizin OJK sekaligus memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Dan kalau Anda masih berani meminjam uang dengan pinjol ilegal, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana ataupun serba-serbi jerat maut pinjol ilegal yang terjadi pada sejumlah korban dan juga berujung pada pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan begitu ya setelah menggunakan pinjol ilegal atau yang tak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan ataupun OJK. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya bicara terkait jerat maut pinjol ilegal ini, pastinya sangat membuat sejumlah masyarakat kesal begitu dibuatnya. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya kita lihat di zaman yang dapat dikatakan sedang sulit begitu ya, karena banyak masyarakat yang harus mengalami kesulitan finansial, terdampak pandemi COVID-19 ini bukannya mendapat solusi dari tentunya dari pinjaman, justru malah terlilit permasalahan baru karena meminjam dana dari pinjaman online ilegal. Masalah-masalah yang terjadi juga terus berkembang tiap harinya dengan makin maraknya pelaporan. Nih, terkait pinjol ilegal ini yang masuk begitu atau yang terjadi bahkan ada nasabah yang bunuh diri ataupun melakukan bunuh diri karena depresi, terlilit bunga yang tinggi dan juga tak mampu melunasi pinjamannya. Memang dari segi kemudahan untuk mendapatkan dana dari pinjol ilegal ini memang memberikan banyak kemudahan begitu ya bagi Anda untuk mendapatkan dana secara cepat dan tak banyak syarat. Tapi yang perlu diingat, di sini memang sekali Anda terjerat, Anda akan dililit dengan bunga yang besar, bahkan hingga Anda kesulitan untuk membayar pokok hutang karena bunga pinjamannya yang besar. Dan di sini juga menurut investigasi yang telah dilakukan oleh otoritas jasa keuangan, di mana biasanya pinjol ilegal ini memberikan bunga 2 hingga 3% per harinya. Sangat beda jauh begitu ya dengan pinjol yang memang legal ataupun terdaftar di OJK. Sekali memang di sini memang yang hanya memberikan bunga pinjaman sebesar 0,4% saja yang dahulunya di angka 0,8% per harinya. Selain itu, siapapun yang terjerat pinjol ilegal dan tak mampu membayar cicilan pinjaman, siap-siap Anda akan diteror habis-habisan oleh sang penagih dari pinjol ilegal ini. Bahkan Anda juga akan menerima sebuah ancaman yang tidak masuk akal pastinya, mulai dari seluruh kontak Anda akan diakses oleh mereka, lalu juga untuk mengirim sejumlah pesan dan juga gambar yang tidak pantas ataupun hingga data pribadi di ponsel Anda yang bisa mereka ambil seenaknya begitu ke siapapun ataupun mereka bisa menyebarkan gambar-gambar itu ke siapapun yang mereka mau. Nah, gimana? Masih tertarik untuk memakai pinjol ilegal ini? Karena memang sebaiknya Anda pikir-pikir dulu sebelum Anda merasakan jerat maut dari pinjol ilegal ini yang telah dialami oleh sejumlah masyarakat dan meresahkan banyak pihak tentunya. Dan juga atas hal ini tentunya OJK juga sebagai lembaga pengawas begitu juga tidak tinggal diam. Dan juga OJK juga berjanji akan memberantas pinjol-pinjol ilegal yang masih berkeliaran ataupun masih beroperasi begitu mencari mangsa empuk bagi mereka. Nah, ini
Kita lihat di slide selanjutnya, seperti apa peran dari OJK. Nah, di sini memang secara terang-terangan memang OJK akan memberantas begitu ya, menyatakan akan memberantas pinjol ilegal, di mana dipublikasikan oleh OJK ternyata ada sebanyak 20.000 aduan pinjol ilegal yang masuk ke OJK. Nah, ini ataupun masuk ke delik aduan mereka. Dari 20.000 ini ataupun dari 20.000 aduan ini memang terbagi menjadi dua kategori. Memang setelah ditindaklanjuti sebanyak 47,03% masuk dalam kategori berat ataupun pelanggaran berat, dan 52,97% masuk dalam kategori ringan ataupun sedang, pelanggaran ringan dan juga sampai sedang. Nah, di sini dari jumlahnya saja sudah beda tipis begitu ya antara kategori berat dan juga kategori ringan hingga sedang. Nah, jadi juga dapat disimpulkan semakin banyak saja nih masyarakat Indonesia yang masuk dalam jebakan pinjol ilegal dengan kategori pelanggaran berat. Nah, karena bedanya tipis banget. Dan juga selain itu bagi Anda yang memang tertarik begitu untuk menggunakan fasilitas pinjaman online ataupun pinjol, diharapkan memastikan kembali apakah pinjol yang Anda tuju ini masuk dalam daftar pinjol resmi yang diawasi oleh OJK, karena memang saat ini OJK juga mempublikasi terdapat 106 pinjol legal ataupun resmi yang masuk dalam daftar mereka. Di antaranya ada Danamas, lalu juga ada Investri, Amarta, Dompet Kilat, dan juga masih banyak lagi. Bahkan menurut data dari OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan ini, secara keseluruhan total outstanding pinjol per Agustus 2021 sudah menembus angka 26,09 triliun rupiah. Lalu gimana sih keluar dari jerat pinjaman ilegal ini ataupun pinjol ilegal ini apabila memang saat ini Anda di luar sana masih masuk dalam jebakan dari pinjol ilegal? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, misalnya di sini kalau kita berbicara terkait langkah begitu ya, bagi Anda yang kini sedang terlilit hutang di pinjol ilegal, jangan panik, dan pastinya semoga informasi ini juga informasi dari OJK ini juga dapat membantu Anda. Di mana cara yang pertama, Anda mau tidak mau harus berusaha melunasi pinjaman Anda ataupun yang diberikan oleh pinjol ilegal tersebut. Karena lalu juga kalau kita lihat di sini memang untuk langkah yang kedua, Anda juga harus melaporkan pinjol ilegal yang Anda pakai ke Satgas Waspada Investasi. Bisa Anda browsing untuk ditindaklanjuti pihak berwenang. Nah, dan cara selanjutnya, semisal Anda tidak memiliki cukup uang begitu ya untuk melunasi pinjaman Anda di pinjol ilegal ini, cara selanjutnya Anda bisa mengajukan restrukturisasi pinjaman pada pihak pinjol ilegal ini yang Anda pakai. Lalu juga berikutnya, hindari melakukan upaya pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama, karena memang di sini juga sering kali pinjol ilegal menawarkan hal tersebut. Tapi karena itu sama saja gali lubang tutup lubang, jadi memang nggak akan pernah begitu ya menyelesaikan masalah Anda ataupun Anda akan tetap terlilit dari pinjol ilegal tersebut. Karena memang kalau misalnya kita lihat langkah yang selanjutnya yang bisa Anda lakukan, di sini memang selanjutnya Anda harus memblokir kontak dari para penagih yang tidak beretika. Misal yang tadi saya sebutkan tadi, penagih mengirim gambar tidak senonoh ataupun porno kepada Anda, lalu juga melontarkan sejumlah kata-kata kasar kepada Anda hingga melakukan hal yang tidak baik begitu ya pada diri Anda. Di sini memang yang terakhir, Anda juga harus memberikan informasi ataupun memberitahu ke seluruh kontak di ponsel Anda untuk mengabaikan pesan dari pinjol yang bisa mengakses komunikasi ke saudara ataupun ke kerabat dekat Anda, karena penting sekali begitu ya. Di sini memang semoga informasi ini ataupun informasi yang saya berikan ini juga membuat Anda makin waspada lagi sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman dari pinjol ilegal.